Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Bikri Sofiatun, sebagai moderator dan pemateri, kemudian ada Adelia Dania sebagai pemateri, dan Nurfadilah sebagai pemateri. Pada kesempatan hari ini, kami akan memaparkan mengenai pemikiran dan ide-ide pembaharuan dari tokoh Jamaluddin Al-Afghani yang utamanya adalah pan-Islamisme. Mengenai biodata singkat, nama lengkap beliau adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Beliau masih keturunan Nabi Muhammad SAW dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan beliau adalah anak dari Sayyid Safdar Al-Husainiyah yang masih terhubung dengan perawi hadis terkenal yaitu Sayyid Ali At-Tirmidzi. Beliau adalah tokoh besar yang diperebutkan Sunni maupun Syiah. Orang Sunni sering menyebutnya Al-Afghani karena lahir di Afghanistan. Kalau orang Syiah tidak menyebut Afghani karena mereka menisbatkan beliau lahirnya di daerah Iran. Memang ada kontroversi kalau di Iran beliau disebut Jamaluddin Asad Abadi karena lahir di daerah Asabadat, Iran. Tapi ada yang bilang bukan Asad Abad Iran, tapi Asad Abad Kabul, yaitu di Afghanistan. Memang agak susah dideteksi tempat kelahiran beliau karena beliau adalah mobile, yaitu pejuang pengembara yang tidak hidup di satu negara saja, tetapi berpindah-pindah. Kemudian perjuangan beliau sangat luar biasa karena kalau dimulai dari Afghanistan, sejak umur 12 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 22 tahun sudah menjadi intelektual yaitu penasehat kerajaan. Setelah beliau belajar di Kabul, Afghanistan, beliau berpindah ke India, setelah itu ke Mesir, kemudian ke Paris. Dan di Parislah beliau membuat kolaborasi dengan banyak orang, dengan ulama intelektual untuk menerbitkan Al-Urwatul Wusqa yang berisikan tulisan-tulisan pembaharuan yang ini sangat berpengaruh di dunia Islam. Ribut ya. Dan disinilah beliau membuat kolaborasi dengan banyak orang, ulama intelektual, untuk menerbitkan Al-Urwatul Wusqa yang berisikan tulisan-tulisan pembaharuan yang ini sangat berpengaruh di dunia Islam termasuk di Indonesia. Dari Paris, beliau diundang ke Iran, menetap di sana untuk menangani problem antara Iran dan Rusia. Tetapi di sana tidak terlalu sukses sampai Syekh Iran meninggal. Terakhir beliau pindah ke Turki, bertemu dengan Sultan Hamid II yang suka dengan gagasan beliau pan-Islamisme. Tetapi Sultan Hamid II ini tidak suka dengan gagasan Jamaluddin Al-Afghani yang demokrasi dan republik. Karena kalau mengikuti gagasan beliau yang demokrasi dan republik, maka Turki harus bubar yang modelnya kerajaan. Jadi beliau menetap di sana di Turki sampai beliau wafat tepatnya di Istanbul sekitar umur 59 tahun. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani seorang pembaharu yang memiliki keunikan, kekhasan, dan misterinya sendiri. Di satu sisi, Afghani sangat moderat dengan mengakomodasi ide-ide yang datang dari Barat untuk mengoreksi kemerosotan umat. Pada sisi lain, Afghani tampil begitu keras ketika itu berkenaan dengan masalah kebanggaan atau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Alhasil, Afghani memijakkan kedua kakinya pada dua sisi yang tidak sinkron. Beliau seorang modernis akan tetapi juga fundamentalis. Agaknya tepat apa yang dikatakan Black bahwa Afghani ialah puncaknya kalangan modernis serta pondasi bagi kalangan fundamentalis. Tidak adanya kebersatuan antara umat muslim, lemahnya pendidikan, serta kurangnya pengetahuan umat terhadap ilmu-ilmu Islam sendiri, serta ilmu lainnya adalah titik strategis yang dipergunakan oleh kolonialisme
Barat untuk menjajah serta sedapat mungkin mengeruk kekayaan negara-negara Islam. Dalam hal ini, Afghani berpikir bahwa dibutuhkan perubahan radikal dalam pandangan umat. Kesamaan pada keyakinan tradisional yang kaku harus ditransformasikan pada keterbukaan pikiran dan rasionalisme yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Afghani menekankan akan semangat pengetahuan yang kala itu sedang redup pada dunia Islam serta malah bersemi di dunia Barat. Dengan demikian, demi terrealisasinya keinginan dalam memajukan Islam, setidaknya ada dua keadaan yang mesti dilakukan oleh umat muslim. 1. Perubahan radikal signifikan pada pola pikiran tentang ilmu pengetahuan dari yang sebelum bercirikan kelakuan pada keterbukaan serta rasionalisme. Yang kedua, perlawanan terhadap segala bentuk-bentuk penjajahan yang dilakukan oleh imperialisme Barat. Jamaluddin Al-Afghani, beliau berdakwah dan berdiskusi dengan cendekiawan, mahasiswa, dan tokoh-tokoh yang bertujuan mendirikan suatu organisasi. Organisasi tersebut adalah Al-Urwah Al-Wuthqa. Organisasi ini menerbitkan jurnal yang berisi seruan umat muslim supaya bersatu dan meninggalkan jubah fanatisme dan menolak penjajahan, menepis propaganda Barat terhadap dunia Islam yang menghasut kaum muslim untuk meninggalkan Islam. Sebab selama seseorang masih berpegang teguh dengan suatu keyakinan, kepercayaan agama, pasti dia tidak akan bangkit dari keterpurukan. Ide-ide pembaruan Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, pelestarian kegiatan ijtihad. Faktor-faktor pendukung lahirnya kesadaran umat Islam ini adalah tersebarnya pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani ke tengah umat Islam. Ia menjadi tokoh reformis, tidak hanya menyuarakan supaya kembali membuka pintu ijtihad, namun ia secara sistematis membuat rencana untuk merealisasikan ijtihadnya, yaitu menyesuaikan pemahaman syariat Islam menggunakan situasi serta kondisi modern. Semua ini adalah dampak dari pertemuan antara umat Islam Barat. Persoalan semacam ini mendorongnya untuk selalu memperjuangkan supaya seluruh umat muslim yang mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad. Bahkan perubahan serta kemajuan zaman itu adalah inspirasi dan lahan yang luas untuk berijtihad. Yang kedua, Salafiyah. Jamaluddin Al-Afghani membagikan pemikiran serta gerakan Salafiyah, yaitu sirkulasi atau aliran keagamaan yang berpendiri bahwa untuk mendapat pemulihan kejayaan, umat Islam harus kembali pada ajaran Islam yang masih murni seperti yang diamalkan oleh generasi pertama Islam yang terdahulu, yang biasa disebut salaf atau pendahulu. Sebenarnya Afghani bukannya pemikir Islam yang pertama mempopulerkan aliran Salafiyah. Namun Ibnu Taimiyah sudah mengajarkan teori yang serupa ini, begitu juga Syekh Muhammad Abdul Wahab pada abad ke-18. Tetapi Salafiyah dari Afghani berasal dari 3 komponen utama, yaitu keyakinan bahwa kebangunan dan kejayaan Islam hanya mungkin terwujud jikalau umat Islam kembali pada ajaran Islam. Yang kedua, perlawanan terhadap kolonialisme serta
dominasi penguasaan Barat, baik politik, ekonomi maupun kebudayaan. Yang ketiga, pengakuan terhadap keunggulan Barat pada bidang ilmu dan teknologi, dan oleh umat Islam harus belajar dari Barat dalam dua bidang tersebut, yang hakikatnya hanya mengambil kembali pada yang terdahulu. Yang ketiga, pemurnian ajaran Islam. Jamaluddin Al-Afghani berusaha untuk mencapai tiga pembaruan tersebut, diantaranya dengan cara pertama, masyarakat harus dibersihkan dari percaya pada tahayul. Yang kedua, orang harus yakin dapat mencapai tingkat atau derajat budi luhur. Yang ketiga, rukun iman harus betul-betul pegangan hidup. Yang keempat, setiap orang dari segala usia harus memiliki lapisan khusus untuk mengajar dan mendidik orang bodoh, melawan keinginan dan memelihara atau menegakkan kedisiplinan. Adapun cara-cara dakwah agar dapat mencapai tujuan pembaruan pemikiran yang dikeluarkan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, dengan mengunjungi banyak negara Islam. Yang kedua, menerapkannya pada kurikulum sekolah Islam atau universitas. Yang ketiga, menerjemahkan buku asing. Yang keempat, melalui publikasi berbagai media cetak serta organisasi Islam. Yang kelima, melalui berbagai penelitian yang dituliskannya. Sekian. Selanjutnya bidang politik. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, terdapat dua faktor politis yang menjadi penyebab kemunduran Islam. Yang pertama yaitu faktor internal, yang mencakup pemerintahan absolut yang diktator, kurangnya peralatan dan kekuatan militer, termasuk kurangnya keahlian di bidang administrasi. Yang kedua yaitu kemunduran faktor eksternal, yang yaitu penguasaan kekuatan imperialisme Barat modern. Misalnya di Afghanistan, terjadi konflik antara keluarga kerajaan dan penguasa karena kebijakan politik Inggris dan kritikan Inggris, sehingga ia berpindah ke India. Dalam dakwahnya, Jamaluddin Al-Afghani selalu menyatakan bahwa Inggris itu adalah perampas kehormatan, pelanggar hak asasi manusia dengan memaksa orang menjadi budak. Dia juga menekankan kepada umat Islam bahwa agama suci ini memerintahkan mereka untuk mengusir penjajah dari tanah mereka dan tidak mengakui kekuasaan asing yang mengatur tanah umat Islam. Harapan terakhir Jamaluddin Al-Afghani adalah bahwa Al-Quran menjadi pedoman untuk mengendalikan pikiran umat Islam. Adapun ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang politik adalah yang pertama, pan-Islamisme. Salah satu ide paling populer Al-Afghani adalah pan-Islamisme. Pemikiran ini dipandang sebagai pembela sejati atau organisasi politik Islam universal yang proyek politiknya berfokus pada persatuan dan kesatuan negara Islam. Dalam bidang usaha pemurnian akidah dan ajaran Islam, serta pengembalian keutuhan umat Islam, Afghani menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam atau Jam'iyah Islamiyah atau biasa disebut pan-Islamisme. Menurut Afghani, asosiasi politik itu perlu meliputi seluruh umat Islam di penjuru dunia Islam, baik yang hidup dalam negara merdeka termasuk Persia maupun mereka yang masih merupakan rakyat jajahan. Ikatan tersebut yang didasarkan atas solidaritas akidah Islam bertujuan membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam dalam perjuangan. Yang pertama, menentang tiap sistem pemerintahan yang despotik atau sewenang-wenang dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah seperti yang diajarkan Islam. Hal ini juga menentang sistem pemerintahan Utsmaniyah yang absolut serta menentang
kolonialisme dan dominasi barat. Yang kedua ada Partai Nasional dan Pemerintahan Republik. Jamaluddin Al-Afghani membentuk gerakan untuk mencapai ide bernama Partai Nasional atau biasa disebut Al-Hizb Al-Watni di Mesir. Ralat ya. Yang kedua ada Partai Nasional dan Pemerintahan Republik. Yang kedua ada Partai Nasional dan Pemerintahan Republik. Jamaluddin Al-Afghani membentuk gerakan untuk mencapai idenya bernama Partai Nasional atau yang biasa disebut Al-Hizb Al-Watani di Mesir. Tujuan partai tersebut ialah memperjuangkan pendidikan universal, mengorganisir kebebasan pers dan pemasukan unsur-unsur Mesir ke dalam status militer. Tujuan utama dari gerakan Al-Afghani adalah untuk mengintegrasikan pandangan semua negara Islam di bawah satu kekhalifahan, untuk mendirikan kerajaan Islam yang kuat dan mampu dalam menghadapi intervensi Eropa. Ia ingin meningkatkan kesadaran mereka tentang keberhasilan Islam di masa lalu yang diperkuat oleh persatuan mereka, mengingatkan bahwa kelemahan Islam saat ini adalah mereka yang terpecah belah. Yang ketiga, tidak ada pemisah antara agama dan politik. Salah satu reformasi pemikiran yang dikemukakan Jamaluddin Al-Afghani ialah tidak adanya pemisah antara agama dan politik. Ini karena Afghani melihat adanya sebab-sebab kemunduran yang bersifat politik, misalnya perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam, pemerintahan yang absolut mempercayakan kepemimpinan umat kepada orang-orang yang tidak dapat diandalkan, mengabaikan masalah pertahanan militer, menyerahkan administrasi negara kepada orang-orang yang tidak kompeten, dan intervensi asing. Menyerahkan administrasi negara kepada orang-orang yang tidak kompeten dan intervensi asing. Ralat. Menyerahkan administrasi negara kepada orang-orang yang tidak kompeten dan intervensi asing. Semua ini harus dimodifikasi dan dibatasi oleh nilai-nilai agama. Kemudian yang keempat, ada ide tentang modernitas. Jamaluddin Al-Afghani mengeluarkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, landasan modernitas umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai doktrin orisinil, yaitu asli untuk mengurangi kekurangan internal umat Islam. Yang kedua, menghilangkan fanatisme dan menggantinya dengan rasionalisme. Yang ketiga, yaitu teknologi dan strategi implementasinya, penerapannya perlu dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi barat modern. Selanjutnya, mempelajari rahasia kekuatan mereka. Ini harus diperhitungkan ketika menentukan politik modern dalam Islam.